Jangan tidur lebih dulu kalau ada teman yang nginep di kosan kamu. Itu emang bener dan aku akan ceritain pengalaman aku. Sebenarnya nggak masalah sih kalau teman dekat kita. Tapi kalau kalian baru temenan, kalian harus lebih hati-hati. Jadi Senin malam sekitaran jam 10, itu aku baru pulang ke kosan dan kondisinya aku benar-benar capek banget. Tiba-tiba aja temanku nelpon. Dia minta tolong buat temannya nginep di kosan aku. Karena ibu kosannya itu udah benar-benar marah karena dia nampung temannya sampai 1 minggu di dalam kosannya. Akhirnya pada malam itu ibu kosnya ngusir temannya. Disitulah dia memohon meminta tolong. Awalnya aku udah nolak karena disitu aku udah capek banget dan aku udah males buat terima tamu. Tapi karena dia bilang dia nggak ada pilihan lain, akhirnya aku iyain. Oh ya, ngomong-ngomong, sebelumnya aku juga udah pernah ketemu sama temannya ini. Tapi kita kenalnya itu selintas aja. Dan kita juga baru ketemunya itu cuma sekali. Di situ aku udah nunggu sampai jam 12 malam, tapi dia belum ngantar temannya juga ke kosan aku. Awalnya aku pikir nggak jadi, ya udah aku tidur aja. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamarku dan pas aku buka dia datang sama temannya. Cuma ngantar aja dia langsung pulang. Aku suruh temannya masuk dan bersih-bersih, abis itu langsung tidur. Tapi di jam tengah 1 itu aku ngantuk banget dan aku lihat dia masih main HP, jadi aku tidur duluan. Aku nggak menaruh kecurigaan apapun sama dia karena aku mikirnya dia kan juga udah lama nginep di kosan teman aku. Nah, pas aku ketiduran itu sekitar jam 1 malam, aku kebangun lagi. Pas aku lihat dia udah tidur dan HP-nya udah dimatiin, akhirnya aku matiin lampu. Tapi di sekitar jam 2 malam, tiba-tiba aku kebangun karena aku ngedengar suara krek-krek. Dan pas aku buka, ternyata dia diam-diam perlahan-lahan buka lemariku. Lemariku itu resek banget, sumpah. Kalau dibuka sedikit aja, dia langsung krek-krek. Dan mungkin dia nggak tahu kalau lemariku itu bunyinya kayak gitu. Tapi karena udah terlanjur buka, jadinya dia buka secara perlahan dan masih kedengeran suara krek-kreknya. Pas aku lihat, aku nggak langsung ngomong karena aku pengen tahu dia mau ngapain. Jadi kondisinya aku masih pura-pura tidur di situ. Terus dia berhenti bentar buka lemarinya. Dia mau mastiin aku beneran udah tidur atau belum. Jadi dia masih mendekat ke aku. Aku nggak berani buka mata dan aku ngerasa banget kalau napasnya itu dekat banget sama aku. Mungkin dia lagi ngecek kalau aku beneran tidur nyenyak atau enggak. Abis itu dia balik lagi ke lemari. Dan pas aku lihat ternyata dia langsung ngerogoh semua isi lemari aku. Pertama dia buka laci aku. Karena di situ nggak ada barang berharga, dia beralih ke baju-baju. Mungkin ya, dia ngira aku nyimpan uang di lipatan bajuku. Akhirnya aku langsung bangun dan tanya ke dia, "Hei, kamu cari apa?" Di situ dia langsung terkejut dan langsung refleks tutup lemarinya. Aku langsung hidupin lampu dan dia pun langsung tercengang. Mencari alasan sekitar 30 detik, langsung dia jawab kalau dia lagi cari kain atau selimut karena dia kedinginan. Padahal jelas-jelas ada kain dan selimut di dekat aku. Kenapa carinya harus di dalam lemariku? Aku marah dong ke dia. Aku bilang gak ada kain dan selimut di dalam lemari itu, jadi jangan buka lemariku sembarangan ya. Lalu dia bilang ke aku, "Maaf, aku gak enakan banguni kamu, soalnya aku lihat kamu udah nyenyak banget." Aku masih belum percaya sama sekali sama alasan dia yang terlalu klasik itu. Jadi pas malam itu aku beneran gak berani tidur karena aku takut banget kamar aku diapa-apain sama dia. Dan sekitar jam 10 pagi teman aku datang ngejemput dia. Aku langsung tanya ke teman aku dan teman aku langsung bilang kalau dia emang kleptomania atau suka ngambil barang orang. Kemarin teman aku mau ngasih tahu sama aku untuk semua lemari dikunci, tapi karena dia udah buru-buru akhirnya dia ngasih taunya lewat chat. Tapi malam itu aku udah ngantuk banget dan aku gak sempat lagi buka HP. Dan aku baru buka HP saat teman aku itu datang.